Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang ada di rumah. Salam jumpa dalam program Night Call bersama saya Pendeta Henry Teddy Tamaela, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Ebenezer Palangkaraya. Sebelum kita membaca firman Tuhan dalam Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk semua yang telah Tuhan berikan sepanjang hari ini. Tibalah kami di malam ini untuk kami beristirahat dalam tidur kami. Namun sebelumnya Tuhan, tenangkanlah hati dan jiwa raga kami melalui pembacaan Alkitab dan renungannya malam ini. Urapi hamba dan urapi jemaat-Mu yang ada di rumah untuk boleh menemukan kekuatan, kebenaran firman Tuhan. Amin. Malam ini pembacaan kita terambil dari Nehemia pasal 4 ayat yang ke-6. Nehemia pasal 4 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ibu bapak dan saudara-saudara dan anak-anak yang ada di rumah, ada ilustrasi yang menjelaskan tentang pohon yang tinggi biasanya semakin kencang pula angin yang menderanya. Ilustrasi ini ingin menyampaikan pesan bahwa semakin tinggi posisi kedudukan seseorang atau semakin penting pekerjaan, tugas yang dilakukannya, maka semakin besar tantangan yang didapatkannya. Ilustrasi ini seolah-olah ingin mempertentangkan pohon yang tinggi dengan pohon yang pendek, bahkan tanaman hias yang ada di rumah. Kata siapa tanaman hias yang ada di rumah juga tidak punya tantangan. Mereka juga punya tantangan. Bukankah syarat untuk pertumbuhan, syarat untuk mengalami perkembangan juga memerlukan tantangan-tantangan. Seorang anak kecil ketika dia bertumbuh, maka bagian dari proses pertumbuhannya adalah dia harus mengalami jatuh, merangkak, bangun lagi, jatuh, merangkak, bangun lagi. Sehingga Bapak Ibu dan saya yang pernah menjadi anak-anak, kita belajar untuk berusaha bangkit. Dan kebangkitan kita itu justru memperlihatkan pertumbuhan. Karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudara, kalau kita bicara tantangan, maka setiap tantangan punya makna yang berbeda. Bagi orang yang sedang dalam posisi yang sangat tinggi, dan juga bagi orang yang sedang dalam proses pertumbuhan. Lalu bagaimana kisah Nehemia dengan bangsa Israel atau orang-orang yang mengikutnya untuk membangun tembok? Bacaan tadi pagi, Ibu Bapak dan saudara, diperlihatkan bagaimana dalam pekerjaan mereka yang dilakukan bersama-sama, terdapat seseorang bernama Sambalat yang berusaha untuk melemahkan, menghancurkan motivasi mereka, bahkan mengancam orang-orang yang bekerja bersama Nehemia membangun tembok di kota Yerusalem.
Tapi bacaan kita malam ini memperlihatkan sebuah pilihan yang jelas bahwa mereka tetap mau bekerja. Bahkan kerjasama atau teamwork di antara mereka tetap terjalin dengan baik sampai pada akhirnya digambarkan dalam bacaan kita, ujung sama ujungnya bertemu. Bahwa pekerjaan kelompok yang satu, pekerjaan kelompok yang dua, ketika mereka bekerja membangun tembok, akhirnya ujung sama ujung ketemu. Terbukti apa yang dilakukan oleh Sanbalat tidak berhasil. Lalu apa yang membuat Nehemia dan orang-orang yang ada di Yerusalem tidak pernah atau tidak membiarkan ancaman itu menghancurkan kebersamaan mereka, bahkan menghentikan pekerjaan itu? Jelas karena Nehemia bersama dengan orang-orang di kota Yerusalem memiliki visi ke depan. Buat mereka, rintangan yang dialami, ancaman-ancaman Sanbalat yang menakutkan itu hanya sekedar mengalihkan pandangan mereka. Buat mereka, yang terpenting adalah memandang ke depan. Visi yang jelas bahwa mereka ada dalam tugas yang Allah tentukan. Di dalam pekerjaan yang Allah tentukan buat mereka. Nehemia dan orang-orang Yerusalem yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kadang-kadang kita sering mengalami hal yang demikian. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru aktif di jemaat atau baru memutuskan untuk ikut terlibat dalam kegiatan bergereja, seringkali orang-orang di sekitar kita mudah melemahkan semangat kita. Sehingga tak jarang ada banyak orang yang sering menyampaikan atau curhat kepada saya. Mereka bilang, "Duh, saya ini pendatang baru, saya ini baru melayani, tapi sudah begini banyak tantangan, penolakan." Sehingga pilihannya adalah ada banyak yang mundur dan memilih untuk tidak aktif kembali bergereja. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin dalam pelayanannya semuanya berjalan lancar, pengakuan-pengakuan atas keberhasilannya selalu diterima. Tapi ketika dia menghadapi tantangan lewat omongan di sekitarnya, lewat kata-kata yang melemahkannya, dia mulai berkata, "Kenapa? Bukankah saya sudah melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan? Bukankah saya sudah sukses mengerjakan apa yang seharusnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan?" Begitu. Ibu bapak dan saudara-saudara, dari contoh pertama yang baru pertama bergereja mengalami tantangan, atau yang kedua sudah cukup lama bergereja tapi juga mengalami tantangan, mengajak kita untuk melihat bahwa apapun itu,
Pandanglah ke depan. Bagi mereka yang baru pertama kali hadir dalam pelayanan, tapi kemudian menghadapi tantangan, ini kesempatan untuk mengalami pertumbuhan bersama Tuhan. Bagi mereka yang sudah lama dalam pelayanan, lalu kemudian menghadapi tantangan pergumulan, ini juga kesempatan untuk kita bisa menjadi pohon kelapa yang dinamis, yang kuat, yang lentur, tapi tidak terjatuhkan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin orang-orang yang mencibir, melemahkan kita, bisa saja membuat kita lemah dan tak berdaya. Tapi jangan biarkan pandangan kita terhadap Allah juga membuat kita kehilangan keyakinan tentang Allah. Betapa buruknya situasi yang kita hadapi, betapa lemahnya kita ketika kita menghadapi tantangan dan pergumulan. Itu bukan akhir dari kekuatan Allah. Kekuatan Allah akan selalu hadir, tidak akan pernah tergoyahkan, tidak akan pernah lemah hanya gara-gara kelemahan yang kita alami. Kita belajar dari Nehemia. Saat Nehemia mengalami tantangan dari orang-orang seperti Sanbalat, Nehemia memilih untuk melemahkan dirinya. Bukan melemahkan di hadapan Sanbalat, tapi melemahkan dirinya di hadapan Tuhan dalam doa. Ketika Nehemia mengambil posisi lemah di hadapan Tuhan dalam doa, kekuatan dari Allah memampukan Nehemia dan penduduk Yerusalem terus bekerja dan tetap mempertahankan kebersamaan. Semoga dalam tantangan yang Bapak Ibu hadapi, Bapak Ibu tidak kehilangan pandangan ke depan bersama Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama menghayati firman Tuhan. Jadikanlah kami kuat dalam pertumbuhan iman kami. Jadikanlah kami dinamis, lentur dan kuat dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Kami sadar Tuhan, ketika kami baru melayani Tuhan atau aktif dalam bergereja, atau mungkin kami sudah cukup lama terlibat dalam kegiatan bergereja, tantangan akan selalu menjadi bagian bagi setiap orang yang mengerjakan urusan Tuhan. Kuatkan kami, jangan hilangkan pandangan kami untuk melihat kekuatan Allah atas pekerjaan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, temanilah kami dalam istirahat malam ini, berkatilah program Night Call, berkatilah Majelis Sinode GPIB, berkatilah GPIB dan seluruh jemaat. Kami percaya gereja tidak pernah lepas dari tantangan. Tapi Tuhan juga berkenan menjadikan gereja terus bertumbuh, terus dinamis, lentur dan kuat. Karena tantangan demi tantangan dapat dilalui bersama Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Night Call pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.